Dalam tradisi keilmuan dan spiritualitas Islam, kita mengenal Imam Al-Ghazali tidak hanya sebagai seorang ulama dalam satu bidang pengetahuan saja, melainkan dalam ragam pendekatan dan relasi keilmuan yang lainnya. Salah satunya adalah tauhid, filsafat, dan tasawuf. Ragam karyanya menjadi kajian di berbagai majelis-majelis keilmuan, di tempat-tempat diskusi, perkuliahan, pesantren, bahkan di komunitas-komunitas tertentu yang kemudian memiliki konsensus terhadap pandangan ulama-ulama terdahulu atau filosof-filosof terdahulu. Yang menjadi menarik adalah Imam Al-Ghazali sebagai ilmuwan yang dikenal dalam berbagai bidang pengetahuan, tetapi beliau adalah seorang motivator ulung dalam membentuk diri, membangun dan mengembangkan personalitas, mengembangkan pribadi yang jauh lebih baik dari berbagai hal yang mungkin masih dianggap penuh dengan kekurangan dan lain sebagainya. Walaupun memang manusia adalah tempatnya salah dan lupa, al-insan mahalul khata' wa nisyan. Sebagai seorang motivator, melalui tulisannya, melalui karya-karyanya, Imam Al-Ghazali melahirkan satu kitab, satu magnum opus tentang sebuah kebahagiaan yang tentu ini menjadi satu kiat-kiat lahir dan batin, lahir dan batos menungso gitu, untuk mencapai satu kebahagiaan. Apa yang dinamakan kebahagiaan, bagaimana pola manusia untuk sampai pada kata, ya dalam tanda kutip, kebahagiaan itu sendiri. Karena tentu kebahagiaan itu sangat persepsional, sangat relatif sekali, karena tidak sama antara satu personal dengan personal yang lain. Sehingga untuk mencapai satu kebahagiaan, maka akan lebih dekat dengan yang namanya pengalaman spiritualitas atau pengalaman personal itu sendiri. Nah, siapa yang tidak pernah merasa sedih di sini? Tentu kita pasti pernah merasakan kesedihan, kegalauan, ditinggal pacar misalnya, atau bangkrut usahanya, atau gagal menjadi juara di kelas misalnya. Ini macam-macam orang memaknai kesedihan, orang memaknai peristiwa yang kemudian dianggap sedih itu macam-macam. Artinya tidak bisa disamakan makna kebahagiaan itu antara satu dengan lainnya. Itu tidak bisa disamakan. Jadi kita hanya bisa istilahnya mencari kiat-kiat untuk sampai pada konteks kebahagiaan yang itu sesuai dan sejalan dengan apa yang kita rasakan. Apa itu kebahagiaan itu kembali lagi kepada bagaimana kita memaknai hasil dari proses yang kita lakukan, atau kebahagiaan itu adalah proses itu sendiri. Sehingga semakin kita setia pada proses, semakin kita menikmati perjalanan, menikmati proses yang kita laksanakan, justru disitulah kebahagiaan itu terpancar. Nah, kalau kita kembali kepada pertanyaan, siapa sih yang tidak pernah merasakan sedih? Sopo sing ora tau galau? Pasti setiap orang, setiap kita ya, itu pasti pernah merasakan kegalauan, pasti pernah merasakan sakit hati, pernah merasakan kehilangan dan lain sebagainya. Tentu hal ini berlaku bagi siapa saja, karena kalau kita ingat kisah dari Nabi Adam dan ibu kita, Ibu Hawa ya, ujian pertama yang beliau terima adalah setelah beliau
istilahnya transmigrasi dari surga ke dunia, adalah satu kesedihan saat itu yang dialami, satu kerisauan yang dialami, yakni kerinduan. Artinya apa? Kerinduan itu adalah satu alasan seseorang untuk merasakan bahwa wah ini sedih, ini nggak bahagia. Kerinduan itu akan terobati oleh satu pertemuan sehingga kebahagiaan itu dapat dirasakan. Bahagianya itu adalah saat bertemu dengan siapapun, dengan yang dikasihi, atau saat kita lama di luar rumah, lama di kota merantau dan lain sebagainya, lama di pesantren, lama di sekolah misalnya, tiba-tiba kita teringat atau kangen dengan orang tua kita, maka di saat itulah kebahagiaan itu mulai terpenuhi. Jadi saat kita bertemu dengan orang tua atau dengan orang yang kita sayangi, disitulah kebahagiaan itu tumbuh. Nah, makanya ketika ujiannya atau kesedihannya itu adalah kerinduan, maka perjumpaan adalah obatnya. Maka ketika kita berjumpa dengan siapapun, disitulah kebahagiaan itu muncul dan lahir menjadi satu hal yang tidak ternilai. Kalau kita kembalikan kepada pandangan Imam Al-Ghazali tadi, bahwa kebahagiaan itu adalah satu kondisi di mana kita bisa mengenali diri kita sendiri. Jadi kalau kita kembalikan kepada pandangan Al-Ghazali tentang satu kebahagiaan, yakni man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau kita sudah tahu diri kita ini siapa, maka kita tahu pencipta kita ini siapa. Paling tidak dengan kita tahu diri, kita akan tahu nih batasan kita sampai mana, kelebihan kita itu sampai mana. Sehingga ya kadang orang muncul rasa iri dan dengki itu kan karena ketidakmampuan dan lain sebagainya. Justru dengan mengetahui kelemahan kita akan lebih legowo. Ternyata memang ya kemampuan saya segini gitu. Jadi akan salah ketika kita memaksakan ketidakmampuan kita untuk entah itu menyaingi atau menyamakan sama gitu, sehingga muncul dalam konteks pengetahuan modern ya dianggap gengsi. Terus kemudian bisa jadi itu adalah kegelisahan yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali. Makanya kiat yang pertama adalah menyadari segala sesuatu yang kita miliki, yang ada di dunia ini, itu hanya milik Allah semata. Artinya apa? Tidak ada ruang atau tidak ada tempat kembali selain kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Jadi ya wis lah gitu. Kita sebagai hamba ya, misalnya hari ini kita ditugaskan untuk menjadi seorang guru, menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang motivator atau apapun, ya sudah dijalani dengan kemampuan yang dimiliki. Menjadi seorang petani juga demikian. Jadi ketika kemampuannya menjadi seorang petani, maka ya tidak perlu kalau berpendapat boleh, tapi ketika mengkritik kinerja guru ya akan juga salah kaprah, repot gitu. Karena yang jelas tidak sesuai dengan takarannya, tidak sesuai dengan pengalaman yang sudah dilalui. Atau sebaliknya, misalnya seorang guru, seorang akademisi, seorang sipil misalnya, kemudian kok mengomentari kinerja petani yang ya tiap hari mereka bergulat dengan sawah, dengan tanah, dengan benih dan lain sebagainya. Nah, jadi saya kira pemaknaan
man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu di situ. Jadi kalau kita ini paling tidak tahu diri dulu dengan kondisi kita, kemampuan kita dan lain sebagainya. Karena ya memang itu tidak ada ruang atau tidak ada tempat kembali selain kepada Allah. Artinya semua ini milik Allah, semua hanya titipan gitu. Yang entah kapan itu akan diambil. Nah, nyatane kita sudah merencanakan segala sesuatu, mengingat segala sesuatu. Tapi ada satu momen kita lupa, ya entah sepersekian detik kita lupa dengan apa yang kita ingat tadi, apa yang kita rencanakan tadi, yo ngeblank, yo akhirnya goblok dadak gitu. Jadi yang paling bisa kita lakukan adalah memahami, terus kemudian menerima bahwa memang ternyata nih semua hal yang ada di sekitar kita, bahkan kita ini adalah milik Allah. Yang kedua ya tadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, karena mengenali diri sendiri adalah satu kondisi di mana seseorang harus benar-benar membuang keakuan. Aku, menurutku, nek enggak aku, banyak hal. Jadi paling tidak hal yang bisa kita lakukan untuk mengenali diri sendiri adalah menghilangkan keakuan itu, membuang segala rasa kemelekatan, kepemilikan. Karena semakin kita merasa memiliki, ketika apa yang kita miliki hilang itu, maka kesedihan akan muncul. Ketika kita sudah merasa memiliki, maka ya loro hati lah, kira-kira begitu. Ketika apa yang kita miliki tadi entah diambil atau hilang. Yang ketiga adalah menguasai selera kita, entah itu selera makan, selera mata, selera telinga, selera musik, atau selera bentuk dan lain sebagainya. Dalam konteks syariat lebih dikenal dengan nafsu lah. Cuma agaknya kok lebih enteng ketika kita maknai sebagai selera gitu. Jadi setiap manusia ini punya selera masing-masing, punya kesukaan masing-masing. Tapi ketika kesukaan itu dipenuhi dengan sangat berlebihan, itu juga tidak baik. Karena apa saja yang sifatnya itu berlebihan, maka ya tidak baik hasilnya. Perintah Tuhan jelas, jangan berlebihan, karena berlebihan itu justru memberikan peluang kita berteman dengan, ya kalau itu dimaknai keburukan, ya kira-kira keburukan. Kalau itu dimaknai secara tekstual, ya itu menyebabkan kita menjadi teman dari setan kira-kira. Tapi jangan menyalahkan setan terus menerus. Artinya jangan terlalu mengakomodir atau memberi ruang terhadap selera kita itu. Jadi begini, dalam Al-Quran itu dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Jadi carilah negeri akhirat, artinya carilah kebahagiaan atau carilah kehidupan yang, kalau kita mengartikan swajarnya ya enggak lah, artinya yang mendamaikan batin, mendamaikan diri kita dengan menyadari apa yang telah diberikan atau dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Dan jangan lupakan, tapi ini warnanya, tapi jangan sampai melupakan bagian kita, privilege kita yang ada di dunia gitu. Artinya kita ini masih diberikan kewenangan kok oleh Allah itu untuk menikmati apa yang ada di dunia ini. Cuma mbok ilingo gitu dengan hal-hal yang mendamaikan batin kita itu apa sih sebenarnya? Apakah hal-hal yang bersifat
sementara yang ada di dunia itu, atau hal-hal yang sejatinya itu memberikan kita ketenangan yang abadi. Artinya ketenangan yang abadi itu yang memberikan kebahagiaan kepada kita tanpa ada rasa gelisah ketika kita mengejar kebahagiaan itu. Jadi justru kebahagiaan itu datang setelah kita melakukan atau kita memenuhi kebutuhan yang dirasakan oleh tubuh kita. Jadi kalau kita garis bawahi, bukan keinginan yang harus kita penuhi, tapi kebutuhan. Karena kalau kita memenuhi keinginan pasti tidak ada habisnya, tapi kalau kita memenuhi kebutuhan ya enek masane gitu. Nggak mungkin wong ki wareg terus, itu nggak mungkin, pasti ada laparnya. Nggak mungkin orang itu haus terus, pasti ada dahaganya. Begitu juga nggak mungkin kok orang itu ngantuk terus, pasti ada terjaganya dan lain sebagainya. Dan nggak mungkin juga orang itu mengalami sedih terus, pasti ada momen senang, momen bahagia dan lain sebagainya. Artinya kebahagiaan itu di situ ketika kita sudah bisa memaknai atau kita sudah bisa memenuhi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan.